Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangan. Dan kita masih di Turki, tepatnya berada di Selat Bosporus yang membelah antara benua Asia, itu dia benua Asia, dan masih masuk dalam Istanbul. Dan ini benua Eropa. Ini benua Eropa. Ini Istana Raja. Kita lihat Istana Raja di situ. Dan kami pernah diterima oleh Presiden Abdullah Gül dan Perdana Menteri Erdogan pada waktu itu, sebelum Pak Erdogan menjadi presiden, di istana ini. Dan Istanbul adalah kota yang luar biasa. Sebagiannya adalah di Eropa. Tadi kita berangkat dengan kapal ini dari sisi Eropa. Dan sebelah sana itu adalah sisi Asia yang dihubungkan oleh beberapa jembatan. Ada beberapa jembatan yang kemudian menghubungkan antara sisi Eropa dan sisi Asia. Jembatan itu ada yang panjang, ada yang tidak terlalu panjang, sehingga kita bisa memilih kalau mau melewati lewat jembatan mana. Sehari-hari orang-orang Istanbul menyeberang Eropa dan Asia. Nah, ini luar biasa. Sebenarnya kita berada di dua benua. Nah, di sisi Asia kita lihat memang cukup, kita lihat juga sangat maju. Dan disitulah Muhammad El-Fatih yang kemudian menaklukkan Konstantinopel. Inilah sisi Eropa yang dulu namanya Konstantinopel, di mana sering juga disebut sebagai ibu kota Romawi Timur, Bizantium. Bizantium ini baru tahun 1400-an kemudian ditaklukkan oleh Muhammad El-Fatih, dan sampai sekarang menjadi bagian dari Turki modern. Walaupun Istanbul bukanlah ibu kota negara Republik Turki modern ini, ibu kotanya ada di Ankara. Nah, tapi ini tetap kota terbesar di Turki. Kota terbesar di Turki, pusat perdagangan, pusat pariwisata, pusat kebudayaan. Karena kemarin kita sempat melihat di sini, di sisi Eropa, di situ ada Hagia Sophia, Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang menjadi pusat dari kedudukan Raja Konstantin, makanya namanya Konstantinopel. Dan juga ada Masjid Biru yang belakangan dibangun setelah masa Ottoman. Ada Masjid Biru, ada macam-macam pusat peradaban kota tua yang sampai sekarang masih dipelihara menjadi pusat turisme. Di bagian Asia juga ada berbagai macam pusat-pusat kebudayaan Ottoman yang ada sebelum penaklukan dari Konstantinopel. Sekarang Istanbul adalah menjadi satu kota terbesar. Bahkan kalau kita sekarang ini terbang ke mana-mana, biasanya orang turunnya di Istanbul, bukan di Ankara. Ankara adalah ibu kota pemerintahan, tapi bukanlah pusat kebudayaan, bukan pusat sejarah dan pariwisata. Walaupun Ankara juga ada, terutama karena adanya museum dari Mustafa Kemal Atatürk. Nah, indah sekali. Kita sekarang ini berada di boat yang menyusuri Selat Bosporus ini. Kalau kita ke Selat Bosporus ini, kalau di satu sisi kita masuk ke Laut Mati, dari situ berbatasan dengan Rusia, Ukraina. Karena itu kapal-kapal yang mengangkut gandum dari Ukraina maupun Rusia harus melalui Selat Mati dan melalui Selat Bosporus ini. Kalau keluar menjadi di Laut Marmara dan juga Laut Egea yang kemudian terus ke Mediterania.
Oleh sebab itu, Turki juga adalah bagian dari negara-negara Mediterranean, tapi juga bagian dari negara-negara Laut Hitam, di mana berkumpullah Rusia, Ukraina, mungkin juga Bulgaria, di sebelah sana lagi juga ada Armenia dan sebagainya. Anatolia yang menjadi bagian dari Asia di sebelah sana, itulah Anatolia sering juga disebut sebagai Anatolia. Dan ini adalah bagian Eropa dari Istanbul. Dan kita lihat ini bagian Eropa. Sekali ada banyak restoran-restoran di pinggir Selat Bosporus ini. Mungkin seperti sungai yang besar aja. Mungkin sama dengan sungai Musi barangkali, karena tidak terlalu besar, sempit sekali. Itulah sebabnya masa Selat Bosporus ini ramai dilintasi oleh kapal-kapal dan tempat untuk jadi berwisata. Restoran-restoran yang cantik juga ada di sepanjang kiri. Sebelah kiri ada satu bangunan, ini SMA Teknik. Dan di depan sana sebelah kiri ada beberapa bangunan lagi. Saya masih ingat misalnya tur di Sungai Musi, tur atau sungai di Samarinda itu, sehingga mirip-mirip lebarnya. Yang jelas bahwa dua-duanya adalah pusat-pusat peradaban. Nah, kita masih terus di Bosporus dan di depan kita adalah sebentar lagi kita melihat berada di bawah jembatan yang melintasi antara benua Asia dan benua Eropa. Coba kita lihat ini, jembatan ini luar biasa. Jadi kalau anda berjalan di atas jembatan ini, Anda melintasi dua benua yang besar, Asia dan Eropa. Dari sini Eropa ke Asia. Nah, sebenarnya saya pengen jalan kaki dari jembatan ini, sehingga saya bisa berkata bahwa saya pernah jalan kaki dari Asia ke Eropa atau dari Eropa ke Asia. Tapi sayangnya tampaknya susah untuk berjalan kaki di jembatan ini karena terlalu panjang dan saya tidak tahu apa itu memungkinkan. Apakah ada untuk berjalan kaki kita lihat ada masjid di semua orang pada turis semua ingin melihat, juga menjadi bagian dari Asia dan Eropa ini. Wow, luar biasa. Ini di ruang pilot. Nanti kita mau melihat ada bendera tinggi sekali di bagian di sebelah sana. Eropa dan Asia berkali-kali. Tadi waktu kemarin kita ke Anatolia lewat jembatan ini atau yang satunya lagi, dan pulangnya juga kalau tidak salah jembatan yang ini bendera luar biasa. Jadi karena itu Turki adalah bagian dari Asia dan Eropa. Itu sebabnya Turki juga melamar menjadi bagian dari Uni Eropa, karena dia juga adalah negara Eropa. Tapi itu sebenarnya juga bisa Asia, karena sebagai besar wilayahnya di Asia. Nah, kita tadi sudah melewati jembatan Selat Bosporus ini. Wow, jembatannya panjang kali, saya rasa ada kali 200 meter, 300 meter barangkali lebih, karena menjorok sampai ke sana dan juga ke sana, sehingga orang Istanbul tiap hari berjalan antara Asia dan Eropa, melintasi dua benua. Kalau dia kerja di salah satu sisi dan rumahnya di sisi lain, dia tiap hari melintas benua untuk pergi bekerja. Itu yang bagi saya luar biasa. Kalau ditanya orang, dari mana tadi? Oh, dari Asia. Lalu sekarang mana lagi? Eropa, oh, kembali lagi ke Asia. Ini
Inilah keistimewaannya Istanbul. Nah, ini sisi Asia dari Selat Bosporus dan dari Turki Istanbul. Dan ini adalah Caca. Rasanya dulu saya pernah makan siang di situ dan menunya ikan yang dibungkus garam, dibungkus dengan garam, lalu di bake dengan garam, dipecah garamnya. Lalu kemudian waktu mau dimakan garamnya dipecahin. Lalu ikannya kelihatan sudah matang, panas. Ikannya kan cukup besar, rasanya lumayan. Sayangnya cuma satu, nggak ada sambelnya. Ikannya tidak ada apa-apa, hanya dikasih garam. Dikasih garam saja, sehingga bagi kita rasanya hambar, walaupun rasanya itu enak benar. Cuma waktu itu kita sambal tidak ada, hot sauce juga tidak ada disediakan pada waktu itu. Tapi side dish-nya banyak sekali. Coba dimakan dengan salad, dimakan dengan roti dan sebagainya. Enak sekali. Ya, kita orang Indonesia mesti pakai sambal. Jadi khusus untuk sekarang ini kami sudah mengambil pelajaran, maka bawa sambal kemana-mana di Turki ini. Jadi kalau Anda berjalan ke Turki, jangan lupa bawa sambal kemana-mana. Kita bawa 3 macam sambal, sambal bajak, sambal pedas, sambal colek. Kalau tidak, agak hambar sedikit, tapi enak. Tinggal ditambah sedikit sambal. Itu jembatan apa, Bapak? Ini kembali lagi kita dari sisi yang satu lagi. Ya, kita tadi yang sudah kita lewati tadi adalah jembatan yang melintasi Eropa dan Asia ini. Inilah Istanbul, kota di dua benua antara Asia dan Eropa, dan jembatan yang melintasinya. Sambil minum teh Turki tentu saja, kita berjalan di Selat Bosporus melihat sisi Istanbul dari Eropa dan dari Asia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan sambil kita mempelajari peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.